Nah, bagian yang terakhir dari pengantar sistem informasi kesehatan yang harus kita pahami, itu adalah tentang implementasi sistem informasi kesehatan di Indonesia. Dari beberapa hal terkait sejarah dan dasar hukum, tujuan, manfaat sistem informasi kesehatan Indonesia, maka pemerintah, khususnya pemerintah Indonesia itu mulai berupaya mengembangkan sistem informasi kesehatan yang sesuai dengan keunikan dan karakteristiknya. Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah juga mulai dilakukan melalui perangkat lunak website seperti Simpus, Simres, Sikda, dan sebagainya. Yang pertama yang sudah dikembangkan itu adalah yang disebut Sistem Informasi Kesehatan Nasional atau SIKNAS. Sistem Informasi Kesehatan Nasional adalah sistem informasi yang menghubungkan sistem-sistem informasi lain secara nasional. SIKNAS bukanlah sistem yang berdiri sendiri, tapi merupakan bagian dari sistem kesehatan. Karena itu SIKNAS di tingkat pusat merupakan bagian juga sistem kesehatan nasional yang terhubung di tingkat provinsi dan terhubung di tingkat kabupaten kota. SIKNAS dibangun dari himpunan jaringan sistem-sistem informasi kesehatan di level-level pemerintahan di bawahnya. Jaringan SIKNAS adalah koneksi jaringan virtual ya, yang menggunakan teknologi wide area network yang mencakup local area network. Jadi pengembangan jaringan komputer SIKNAS itu ditetapkan melalui keputusan Menteri nomor 837 tahun 2007. Dengan tujuan pengembangan SIKNAS online untuk menjembatani ya masalah kekurangan data dari kabupaten kota ke Departemen Kesehatan Pusat Kementerian dan memungkinkan aliran data kesehatan dari kabupaten kota ke Pusdatin, Pusat Data Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan. Nah, selain SIKNAS ya, juga sudah dibangun sistem informasi Dinas Kesehatan. Tentu saja sistem informasi Dinas Kesehatan ini ada di setiap provinsi dan kabupaten kota itu. Laporan yang masuk ke Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten, kota itu dari semua fasilitas kesehatan. Laporan berupa soft copy dan hard copy ya. Laporan hard copy itu di entry ke Sikda generik ya. Sedangkan laporan soft copy diimpor ke dalam aplikasi Sikda. Nah, kemudian aplikasi Sikda ini terkoneksi ke Bank Data Kesehatan Nasional. Dinas Kesehatan Provinsi juga melakukan hal yang sama gitu dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi sudah terdapat bank data yang menjadi dikelola oleh pusat data di Kementerian Kesehatan yang menjadi sebagai pusat ya, data kesehatan nasional. Ini bank data ini data-datanya di entry dari level kabupaten kota, dari level puskesmas. Gitu. Nah, bank data kesehatan nasional ini dia mencakup semua data itu. Pengguna data oleh Kementerian Kesehatan. Nah, data-data kesehatan ini yang ada di bank data dapat dimanfaatkan oleh semua unit-unit program di Kementerian Kesehatan, UPT, serta Dinas Kesehatan. Jadi Indonesia sudah memiliki SIKNAS, sudah memiliki Sikda, ya, dan sudah memiliki Bank Data Kesehatan Nasional. Selain itu juga dibangun sistem informasi kesehatan di puskesmas, ya. Sistem informasi kesehatan di puskesmas dikembangkan oleh SP2TP sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Ini sesuai dengan Kepmenkes RI nomor 128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat. Jadi puskesmas dianggap sebagai unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab melaksanakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah. Sistem informasinya adalah Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau SIMPUS. Selain itu,
Selain Signas, Sigda, Pusat Data atau Bank Data Kesehatan Nasional, Simpus di level puskesmas, juga ada sistem informasi kesehatan di rumah sakit. Sistem informasi rumah sakit perlu dibangun ya, karena selain terkait dengan pengelolaan manajemen rumah sakit, juga terkait dengan penyediaan data untuk diimpor ke Bank Data Nasional. Nah, dalam melakukan pengembangan sistem informasi rumah sakit itu harus memperhatikan kriteria dan sasaran gitu ya. Kriteria sistem pengembangan rumah sakit atau SIRS itu, SIRS merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional. SIRS harus mampu mengintegrasikan arus informasi, juga harus memiliki fitur proses pengambilan keputusan. SIRS harus dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap usaha-usaha pengembangan sistem informasi yang ada. SIRS juga harus dapat beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan masa mendatang. Ya. Seperti itu. Jadi intinya SIRS atau sistem informasi rumah sakit ini harus dipandang sebagai bagian dari sistem informasi kesehatan nasional. Nah, bagian yang terakhir ya, yang perlu kita pelajari adalah tentang permasalahan sistem informasi kesehatan di Indonesia. Ada beberapa permasalahan yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, faktor ego sektoral ya, faktor pemerintah, ego sektoral itu masih terjadi antara satu dinas kesehatan dengan dinas kesehatan lainnya, antara UPT puskesmas yang satu dengan UPT puskesmas yang lain. Baru hingga saat ini belum adanya standarisasi dan pedoman dari SIK yang seragam. Sebenarnya model seperti apa untuk sistem informasi kesehatan di Indonesia. Lebih umumnya untuk sistem kesehatan atau e-health di Indonesia itu modelnya seperti apa. Baru ada pengembangan SIK di kabupaten kota yang tidak seragam, seperti masalah basis datanya, penamaan kode unik ya, pria atau laki-laki, perempuan atau wanita. Setelah masalah fragmentasi, banyaknya jenis data yang sudah dikumpulkan dan harus disalin menjadi data digital. Itu beberapa permasalahan SIK yang ada di Indonesia. Tentu saja masalah sumber daya juga menjadi salah satu masalah yang perlu kita cermati sekarang ini. Demikian beberapa hal yang